Satu one night stand dengan pria asing. Deru nafas membara saling beradu. Perasaan panas, euforia, dan menginginkan lebih satu sama lain menjerat keduanya dalam pusaran kenikmatan yang baru pertama kali mereka kecap. Antara sadar tidak sadar, Sekar melihat sekilas sosok yang menunggangi di atas tubuhnya. Sama seperti dirinya, mata lelaki itu kabur seolah hanya ingin melumatnya habis tanpa perasaan apapun. Otak Sekar jelas menolak saat sesuatu yang akan masuk. Namun pada akhirnya tubuhnya justru berbuat sebaliknya, merelakan pertahanan terakhirnya yang telah dia jaga. Malam itu, kedua makhluk berlawanan jenis itu memilih untuk terjun pada kenikmatan duniawi yang tidak mereka rencanakan. Ini tidak benar, desahnya mencoba memberi usaha terakhirnya. Lelaki di atasnya memberikan senyuman memikat saat dia berkata dengan mabuk. Tapi tubuh kita berkata ini benar. Beberapa jam yang lalu, glamor, berkelas, dan membuang uang itulah yang dipikirkan oleh Sekar ketika pertama kali dia melihat atraksi cahaya di Ain Dubai Ferris Wheel. Sebuah atraksi biang lala terbesar di dunia yang terletak di Pulau Blue Waters, Dubai, Uni Emirat Arab. Setelah 2 tahun bekerja di Emerald Edge, ini adalah kali pertamanya Sekar diundang sebagai perwakilan dari perusahaan cabang di Indonesia untuk ikut andil dalam perayaan ulang tahun ke-8 perusahaan cabang dan 25 tahun perusahaan pusat yang memang berada di Dubai. Seharusnya bukan Sekar yang mewakili, melainkan atasannya bernama Wiwik. Namun sayangnya Bu Wiwik ternyata telah hamil 2 bulan dan tidak diizinkan untuk menempuh perjalanan jauh. Akhirnya Sekar yang dipilih menggantikannya bersama dengan Lala, kepala fashion jurnalis Emerald Edge. Meskipun untuk keduanya jatuhnya kerja juga, karena Lala akan bertugas mengambil semua gambar yang akan ditampilkan di majalah fashion bulan depan. Sedangkan Sekar bertugas untuk menjadi juru bicara dalam sambutan perperusahaan cabang. Karena meskipun gadis keturunan Jawa ini kadang medhok kalau bicara, tidak memungkiri bahwa 5 bahasa yang dikuasai gadis itu terdengar fasih dan diakui oleh atasan mereka. Bisa dikatakan Sekar adalah pengganti Bu Wiwik paling sempurna sebagai ahli bahasa di perusahaan. Gila, gue nggak tahu kalau perusahaan kita sekaya ini. Lala tidak tahan untuk memuji kemewahan yang ada di depan matanya. Beberapa kali blitz kamera miliknya memotret, lalu dia kembali berdecak kagum. Sekar mengangguk. Aku kira tempat kita akan dipisah. Kayak budaya pesta orang Arab itu loh, yang wanita dan laki-laki dipisah. Ternyata enggak, ya. Katanya dengan nada sedikit medhok. Aduh, anak ini. Medhoknya dihilangin dulu, sih. Malu kalau kedengeran di sini. Lagi pula ini ulang tahun perusahaan internasional. Jadi nggak dipisah. Kecuali nikahan, itu baru dipisah. Meskipun mengomentari logat Sekar, Lala masih menjelaskan dengan baik tentang budaya perusahaan bagi Sekar yang terhitung anak seumur jagung. Ya, kan nggak apa-apa, Mbak. Orang yang pakai bahasa Indonesia cuma kita ini. Kalau di kantor aku udah pakai bahasa kota. Lidahku seret rasanya, Mbak. Apa? Serat? Serat maksud? Lu? Memang lidah ada seratnya. Walah, Mbak, bukan itu. Serat itu artinya kaku, Mbak. Halah, udahlah, nggak usah bahas lagi. Di sini kita kerja. Bos bilang kita suruh motret salah satu petinggi grup cabang, kan? Lala menghela nafasnya. Memang lebih baik berbicara dengan Sekar di kantor. Kalau di kantor gadis itu akan sangat fasih berbahasa Inggris atau Indonesia dengan logat Jakarta. Bisa-bisanya medhoknya justru keluar di saat mereka sampai Dubai. Lala melihat sekeliling mulai mensortir tempat mana yang telah dia potret dan belum. Sekar, bentar lagi acara puncak, jadi lo lebih baik jalan ke dekat panggung. Tak lama lagi lo harus menyampaikan ucapan selamat sebagai perwakilan cabang. Awas, jangan medhok kalau ngomong. Bahasa Arab mana bisa medhok, Mbak? Sekar menjawab polos. Ya apapun itu, deh. Oh ya, ingat pesan gue. Lo jangan sampai minum gelas yang berwarna merah atau kuning. Itu alkohol, lo nggak minum, kan? Hati-hati, meskipun di sini Dubai, tapi karena ini ulang tahun perusahaan cabang, alkohol jauh lebih bebas. Lo tahu membedakannya, kan? Lala memasang wajah serius saat dia bertanya. Bukan apa-apa, meskipun umur mereka hanya beda 2 tahun, namun Sekar tidak pura-pura dengan kepolosannya, meskipun termasuk gadis yang cerdas.
sadar semua orang di sana seolah menjadikannya bayi mereka. Bahkan mulut paling kotor salah satu teman kantor akan mendadak alim kalau ada Sekar di sekitar mereka. Lo dengar apa kata gue? Kan Sekar? Iya mbak, santai. Aku tahu mana alkohol mana jus. Pokoknya yang ada buahnya itu jus. Iya kan, mbak? Lala langsung terdiam. Logika macam apa itu? Lala tidak bisa menjadi lebih khawatir meninggalkan anak ini sendirian. Tapi dia juga harus memotret semua spot sebelum acara berakhir. Sekar, kayaknya lo nggak usah minum aja, deh. Nanti gue cariin air mineral kalau lo udah selesai memberi ucapan, oke? Meskipun dengan wajah bingung, Sekar tetap mengangguk meskipun kerongkongannya sudah kering. Karena acara puncak segera dimulai, Lala mengantar Sekar dulu untuk menuju panggung sebelum pergi mulai pekerjaannya. Dia berjanji akan datang ke panggung setelah Sekar selesai menyampaikan selamat. Ingat, nggak boleh minum apapun sebelum gue balik. Dan kalau diajak ngomong orang, cukup pura-pura minum aja, jangan sampai beneran. Pesan Lala sebelum benar-benar meninggalkan Sekar sendiri setelah memastikan gadis itu mengangguk. Acara puncak berlalu begitu saja. Saat tampil di atas panggung dengan gaun putih tanpa lengan yang dipakai Sekar seolah memang dibuat untuk gadis itu. Setiap kata yang diucapkan oleh Sekar dalam bahasa Arab dan Inggris seolah itu adalah bahasa ibu miliknya. Dia tampil percaya diri, menarik beberapa pasang mata dengan rasa ingin tahu. Namun seperti biasa, saat selesai Sekar langsung turun berniat untuk kabur. Sayangnya dia tetap harus berbicara dengan orang lain. Setelah beramah tamah dengan berbagai kalangan, Sekar akhirnya dapat kabur dari mereka dan menemukan pojokan sepi di belakang meja dengan jejeran minuman yang tersusun